Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat baik untuk berbuat baik bagi sesama meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin merenungkan tentang ketekunan. Karena Tuhan Yesus meminta kita supaya menghasilkan buah. Dan menghasilkan buah itu melalui ketekunan. Kita tentu ingat ketika Tuhan Yesus menceritakan tentang perumpamaan penabur. Benih yang jatuh ke tanah yang baik adalah orang yang sesudah mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya di dalam hati dan menghasilkan buah di dalam ketekunan. Karena memang untuk menghasilkan karya yang besar dibutuhkan usaha yang besar, ketekunan yang besar. Mungkin Anda pernah atau ada di antara Anda yang melihat film dokumenter pendek berjudul Forest Man. Dia adalah seorang pria yang melihat ada tanah kosong tetapi gersang, dan dia berjuang setiap hari menanam dan merawat selama 40 tahun lebih sehingga tanah gersang itu menjadi hutan. Yang tadinya tidak ada apa-apa, ada hutan, kemudian banyak binatang, burung, segala macam kembali. Dan cuaca menjadi lebih teduh karena ada banyak pohon. Dan dia mendapatkan banyak penghargaan. Tapi ketika diwawancarai dia mengatakan, saya menanam ini semua bukan untuk mendapatkan penghargaan, tetapi saya merasa bahwa kita ini hidup dari tanah, hidup dari pohon, hidup dari hutan. Kenapa kita tidak membalas jasa dengan merawat dan menciptakan dan merawat hutan? 40 tahun lebih menghasilkan buah ketekunan, menghasilkan hutan dari tanah yang gersang. Contoh lain, mungkin Anda ada yang pernah pergi ke Spanyol, di bagian selatan ada kota namanya Barcelona. Kebanyakan kenal Barcelona karena klub sepak bola. Tapi di Barcelona ada satu gereja besar sekali, katedral, yang namanya Sagrada Familia, yang dirancang dan dibangun oleh Antonio Gaudí. Itu selama 100 tahun dan belum selesai. Tapi memang masterpiece, dikerjakan dengan sangat detail, pencahayaan, bentuk, simbol dan sebagainya. Sampai di bagian belakang itu ada doa Bapa Kami bahasa Indonesia di atas bagian kiri. Masterpiece membutuhkan waktu dan ketekunan. Kalau yang ecek-ecek ya mengerjakan sambil lalu saja bisa, tapi tidak akan menghasilkan sesuatu yang berarti. Ketekunan kunci menghasilkan buah. Bukan hanya dalam menghasilkan bangunan atau hutan, tetapi juga di dalam doa itu perlu ketekunan. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 12 ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, bertekunlah dalam doa, dan sabarlah dalam kesesakan. Bertekun dalam doa, itu powerful sekali. Contoh klasiknya tentu kita ingat dengan baik, Santa Monica. Santa Monica itu mendoakan bertobatnya anaknya Santo Agustinus selama 30 tahun. 30 tahun berdoa terus dengan tekun. Dan menghasilkan buah pertobatan anaknya laki-laki satu-satunya, Santo Agustinus. Ketekunan itu menghasilkan buah yang sungguh-sungguh bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan jangan lupa, kita semua adalah buah dari ketekunan dan kerja keras Yesus. Menyelamatkan kita, mengorbankan dirinya, menderita, wafat di kayu salib. Yesus mengerjakan keselamatan kita dengan ketekunan, kesetiaan, dan kerja keras. Bukan dengan mudah seperti ini, tidak, setengah mati, bahkan mati bukan setengah mati. Kita tinggal percaya lalu selamat. Itu saja masih banyak orang yang tidak percaya. Padahal sudah jelas Tuhan Yesus
dengan ketekunannya, dengan kerja kerasnya, dengan deritanya, dengan kematiannya, dia mengerjakan keselamatan kita. Kita tinggal percaya saja dan memperoleh keselamatan itu. Maka kita harus berjuang dalam ketekunan, jangan mudah menyerah. Karena hal yang besar membutuhkan ketekunan yang besar. Great things need great effort. Kalau kita mengerjakannya sambil lalu, ya hasilnya jangan berharap terlalu bagus. Maka dalam hidup rohani, dalam iman kita perlu ketekunan. Kita perlu meneladan Tuhan Yesus. Dan ini rahasia, tapi disimpan saja sebagai strategi. Khususnya bagi yang mau cari pasangan atau bagi orang tua yang ingin menilai calon pasangan anaknya. Perhatikan, kalau calonnya itu mempunyai proyek, satu proyek tidak selesai, proyek yang lain setengah jalan berhenti, proyek yang ini hampir selesai tapi tidak tuntas. Hati-hati, dia kurang tekun dan kurang determinasi. Dalam hal relasi akan sama, karena relasi juga membutuhkan ketekunan, determinasi, dan niat yang sungguh-sungguh. Maka kalau membangun rumah tangga itu seumur hidup, ya harus tekun. Kalau tidak tekun, bisa berhenti di tengah jalan. Maka kalau mencari calon pasangan, lihat apakah orangnya tekun dan punya determinasi tinggi, tidak gampang menyerah. Karena dalam membangun relasi, usaha yang dibutuhkan lebih besar. Energi, emosi, perasaan yang dibutuhkan lebih besar lagi daripada sekedar menanam pohon, menghasilkan hutan. Maka perlu melihat dan menilai. Karena sebetulnya di dalam ketekunan itu ada iman. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma juga, Paulus mengatakan ketekunan menghasilkan tahan uji, dan tahan uji menghasilkan pengharapan. Orang yang tekun itu sudah melihat pengharapan di depan, maka dia tidak menyerah. Sebagai pengikut Kristus sudah jelas harapannya, yaitu keselamatan di dalam persatuan dengan Tuhan Yesus. Maka tidak pernah menyerah. Berdoa bisa seperti Santa Monica 30 tahun. Kalau Anda berdoa baru setahun, baru setahun. Kalau Anda sudah berdoa 5 tahun, baru 5 tahun, masih jauh. Harus bertekun dalam doa, sabar dalam kesesakan, dan bersukacita dalam pengharapan. Maka ketekunan menjadi salah satu yang harus dilatih, diusahakan, supaya kita menjadi orang yang tangguh, tidak cemen, gampang menyerah. Karena memang hal-hal besar membutuhkan ketekunan dan kerja keras. Dan keselamatan kita adalah hasil dari ketekunan dan kerja keras Tuhan Yesus. Maka kita tidak boleh gampang mengeluh, tidak boleh gampang menyerah. Harus punya pengharapan dan iman. Yang memberi kita kekuatan itu karena ada harapan. Kalau tidak ada harapan, kita mudah menyerah. Coba kita tahu di sebuah kolam dan kita tahu tidak ada ikannya, ya kita tidak akan mancing. Sudah jelas tidak ada ikan, pasti nggak akan dapat. Tapi meskipun ikannya dimasukkan 2 atau 3, yang penting ada di situ. Wah, bisa dengan tekun sampai dapat. Karena ada pengharapan bahwa akan dapat. Maka berpengharapan, tekun adalah wujud dari iman kita. Juga wujud dari cinta kita. Apalagi kalau Anda membangun rumah tangga yang memang diperuntukkan untuk selama-lamanya, ya harus tekun dan setia. Jangan menyerah. Jangan mengatakan, waduh ini tidak cocok sudah ini. Kami ribut terus ini. Waduh, salah pilih ini. Tidak boleh begitu. Relasi harus diperjuangkan. Pantang menyerah dengan tekun dan setia. Karena Tuhan menyertai kita. Tuhan memberkati.